There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau masak ya. Jadi aktivitas hari ini tuh aku mau masak. Tapi di sini aku lihatin para kucing aku pagi-pagi tuh udah pada sibuk gitu ya, datengin aku, ngejar-ngejar aku. Kayaknya mereka itu lapar. Oh no, if I could lay down beside. Jadi sebelum aku memulai aktivitas di sini aku mau kasih mereka makan dulu biar aku bisa tenang gitu ya masak-masaknya. Soalnya kalau mereka lapar, mereka tuh nggak dikasih makan dulu, aku beraktivitas, mereka tuh bakalan ngejar-ngejar aku terus gitu. Kemana aku pergi mereka tuh pasti ngikutin gitu. Alhasil takutnya nanti mereka tuh keinjek gitu ya. Soalnya kan aku mondar-mandir, nah nanti tuh takutnya keinjek gitu. Makanya di sini aku mau ngeracikin dulu untuk makanan kucing atau sarapan pagi kucing aku. Even if you're gone, I will remember. Untuk sarapan pagi aku biasanya tuh kasih kayak makanan lembut seperti makanan kaleng, terus aku campur gitu sama makanan keras gitu ya atau cemilan, karena biar mereka tuh bisa kenyang gitu ya teman-teman. Kalau untuk makanan siang biasanya itu mereka makan ayam atau kayak usus ayam gitu. Terus kalau malam baru aku kasih cemilan aja. Pokoknya makannya tuh diselang-seling gitu biar mereka itu nggak bosan gitu ya teman-teman. Kadang-kadang aku belikan ikan, kadang ayam, kadang usus, kadang juga aku kasih makanan kaleng. Pokoknya aku selang-seling gitu biar mereka itu nggak bosan. You were safe and Alhamdulillah mereka tuh lahap banget makan. Aku tuh kalau lihat kucing makan gini lahap, aku tuh seneng banget. Doain ya Cing, aku tuh bisa murah rezekinya biar aku bisa terus kasih kamu makan makanan yang bergizi dan bisa ngerawat kamu. Karena jujur walaupun kucing kampung, aku tuh nggak ngerawat mereka asal-asalan ya. there's not much to do. Banyak yang ngira kucing kampung tuh rawatnya salah-salah, dikasih nasi sama sama ikan gitu doang, sama ikan asin gitu ya. Kalau aku enggak ya teman-teman, kucing aku tetap kasih makanan kucing khusus untuk kucing. Terus untuk kucingnya aku enggak kasih makan nasi gitu ya, soalnya kalau kucing dikasih karbo itu nanti bulunya bisa rontok gitu. Jadi dia enggak makan karbo, cuman makan protein aja seperti telur, ikan, terus aku kasih tempe juga, kadang tahu gitu ya. Pokoknya aku kasih protein, aku nggak kasih karbo untuk kucing-kucing aku. Dan di sini aku juga mau masak. Tadi udah selesai kasih si kucing-kucingnya makan. Lanjut di sini aku mau masak. Nah kemarin aku tuh dibawain sama suami aku tuh 1 kilo ayam. Ini aku pilih ayamnya bagian yang ada tulangnya. Dan untuk yang nggak ada tulangnya itu nanti mau aku masak. Nggak tahu sih mau jadi bakso atau nanti mau buat dimsum. Karena dari kemarin itu anak-anak aku katanya kepengen banget aku buat dimsum lagi. But you should know it. You've been gone. Ya nanti kalau sempat aku mau buatin dimsum aja untuk yang bagian dadanya untuk anak-anak nanti ya. Cuman gak tahu entah kapan sempatnya, soalnya aku tuh lagi riuh banget. Dunia nyata itu memang lagi sekusut itu gitu ya. Aku tuh belum bisa ngatur jadwal waktu aku lagi. Soalnya memang semua itu kayak harus cepat siap gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh susah banget buat ngatur, sementara aku cuman sendirian gitu ya, gak ada yang
bantu gitu. Suami juga kerja, adik-adik juga belum terlalu paham gitu ya untuk masalah media sosial. Mereka tuh nggak ngerti gitu ya untuk masalah media sosial. Jadi semua yang aku gelutin, platform-platform yang aku pegang itu aku kerjain semuanya sendirian aja. If I could lay down beside you. Tapi nggak apa-apa, aku tetap jalanin, aku tetap kerjakan semampu aku, terus sebisanya aku aja, aku nggak pernah paksain gitu ya. Takutnya kasihan juga sama tubuh aku gitu, soalnya aku juga harus sayang sama diri aku sendiri gitu ya. Nah sekarang tuh aku lagi program gemukin badan gitu loh teman-teman. Kalian punya ini nggak sih, punya ide atau saran gimana sih caranya naikin berat badan yang cepet selain konsumsi obat-obatan gitu? Soalnya aku kurang suka gitu kalau kita harus konsumsi obat-obatan, takutnya kecanduan gitu ya, jadinya keterikatan. Aku nggak mau teman-teman, aku maunya tuh kayak apa sih yang buat kita tuh lihat makanan itu enak aja gitu. Aku sekarang kalau udah lihat makanan itu mual banget, rasanya tuh nggak selera sama sekali gitu ya. Padahal aku nggak hamil, aku masih pakai KB implan. Aku nggak tahu apa KB ini ngaruh banget ya ke hormon aku. Soalnya waktu 1 tahun pertama pakai itu nggak apa-apa gitu, biasa aja. Tapi setelah yang 2 sampai 3 tahun aku pakai itu mulai kelihatan gitu untuk efek sampingnya. Don't know where you are. Karena aku tuh jadi makin turun gitu untuk BB aku. Biasanya aku tuh di 52, 53 gitu ya. Sekarang tuh kayak mau 50 aja susah banget. Berat badan aku sekarang itu di 47 kilo teman-teman. Nah biasanya itu 53 gitu tuh susut banget. Menurut aku kalau udah BB aku tuh di bawah 50, aku tuh merasa kurus banget gitu ya. Aku tuh merasa kurang pede gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh sekarang lagi program untuk gemukin lagi badan. Aku nggak tahu sih apa pengaruh sama KB aku atau gimana. Soalnya semenjak pakai KB ini tuh aku nggak pernah selera gitu loh, lihat makanan apapun aku tuh kurang nafsu gitu ya, nggak tahu kenapa gitu, atau memang akunya yang nggak nafsu. Coba dong kalian komen yang pakai implan gimana reaksinya sama kalian. Kalau di aku tuh kayak kurang nyaman aja di aku ya. Terus kayak aku tuh kayak lihat makanan itu sama sekali nggak nafsu gitu loh, nggak selera banget gitu. Makanya sekarang tuh kayak pengen mikirin apa aku cabut aja gitu ya untuk KB-nya. Soalnya nanti bulan 1 ini KB implan aku ini tuh udah habis masanya, udah waktunya dibuka gitu ya. Aku masih mikir mau aku pasang lagi atau gimana. Even if you're gone, I won't forget. Coba dong teman-teman yang tahu KB yang efektif nggak pengaruh ke hormon selain pil ya. Soalnya aku kalau minum pil itu kadang suka lupa gitu teman-teman, jadi aku takut gitu ya. Cuman memang banyak yang saranin katanya kalau bisa sih minum pil aja gitu, biar aku tuh nggak terlalu kurus gitu ya. Soalnya aku nggak cocok banget di KB 3 bulan, aku juga nggak cocok, KB 1 bulan juga enggak, terus implan juga enggak, itu nggak cocok. Makanya aku tuh kayak bingung banget gitu ya. Soalnya memang udah kurus banget teman-teman akunya. Beside you, I would. If I could. Kalau kalian punya saran boleh ya dicoret-coret di bawah kolom komentar. Nanti aku bakalan pilih saran yang paling terbaik gitu ya. Maksud aku tuh kayak saran-saran yang paling baik itu nanti bakalan aku pertimbangkan lagi. Oh iya, di sini aku lanjut masak ya teman-teman. Tadi aku udah rebus ayam dan ayamnya udah masak. Terus bekas rebusan ayam itu masih aku pakai untuk ngerebus kacang, karena aku mau lalap pakai kacang panjang. Soalnya adik aku bawa kacang panjang tuh banyak banget, sayang juga gitu ya kalau nggak dimakan gitu ya. Jadi aku rebus aja biar nanti bisa untuk lalapan si ayam sambal aku. Kalau kalian hari ini masak apa teman-teman boleh share di bawah kolom komentar. Jangan salpok sama aku yang lagi live streaming di handphone ya. Soalnya aku tuh lagi live streaming di handphone biar absen aja gitulah ya. Pokoknya kita tuh kayak sekali mendayung 2 sampai 3 pulau itu terlampau gitu, nggak mau rugi ya teman-teman. If I could lay down beside you, I would.
Nah, di sini aku mau blender dulu cabenya yang medok. Aku blender cabenya. Ini tuh aku tuh kegiatannya itu di pagi hari gitulah ya teman-teman. Gak sekitar pagi-pagi banget lah. Masih udah masuk siang gitu. Nah, ini tuh aku mau kegiatan lagi sih sebenarnya. Aku tuh mau pasang payet gitu ya. Pokoknya kegiatan aku tuh banyak banget sampai 24 jam di dalam rumah itu kayaknya. Aduh ya ampun, banyak yang ngira ngapain sih di rumah 24 jam gak kemana-mana. Itu tuh apa nggak bosen? Mereka nggak tahu kita tuh kayak ya ampun di rumah aja tapi berperang ya, berperang teman-teman, berperang sama rumah, berperang sama media sosial, pokoknya apapun kita lakukan demi masa depan ya. Aku sih sekarang tuh kayak nabung aja gitu ya, nabung video gitu. Nah kalian ya teman-teman, kalau seandainya ada nih yang udah mager, udah males, jangan ya teman-teman ya, jangan. Kalian fokus aja bikin video walaupun cuma seminggu sekali, bikin aja, anggap kalau kita tuh kayak nabung video gitu ya. Ingat perjuangan, apalagi yang sudah monetisasi, pasti dulu perjuangannya tuh nggak mudah. Jadi jangan ditinggalin, sayang banget, mana tahu nanti ada jalannya rezeki dari sini gitu ya. Aku juga dari media sosial yang lain juga gitu. Aku tuh nggak pernah terlalu berekspektasi tinggi gitu. Aku tuh jalanin aja gitu. Ya udah gitu. Kalau memang dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin kita tuh harus lebih berusaha lagi gitu. Jadi jangan pernah kayak berkecil hati ya teman-teman. Pokoknya apa yang dilakukan itu harus didasari dengan hobi. Kalau aku kan memang dari dulu hobi bikin video, upload video tuh aku hobi banget, seneng gitu, suka aja. Walaupun nggak ada hasilnya juga aku tetap happy gitu, seneng gitu. Makanya sampai sekarang aku masih tetap bertahan ya teman-teman. Walaupun viewers kadang anjlok, kadang naik, kadang turun, tapi yang penting kita harus tetap selalu konsisten. Nggak bisa setiap hari, 2 hari sekali, nggak bisa 2 hari sekali, 3 kali sehari, 3 hari sekali, ataupun ya paling lambat-lambatnya itu kayak seminggu sekali lah. Masa nggak bisa sih bikin video cuman 15 menit aja gitu untuk di upload seminggu sekali, kan bisa gitu ya, sambil rebahan mah juga bisa kalau cuman bikin satu video aja untuk seminggu. There's not much to do. Kalau menurut aku yang sudah masuk ke media sosial, yang udah nyemplung gitu ya, udah nyemplung ke per-YouTubean, sayang banget kalau harus berhenti. Sih menurut aku sayang banget ya teman-teman. Pokoknya kalian harus tetap berjuang. Kita nggak tahu kedepannya kayak mana gitu, mana tahu kedepannya ini makin dipermudah gitu ya, kedepannya makin dikasih jalan gitu. Kalau aku sih YouTube ini tuh kayak pemberi jalan sih, karena dari YouTube ini aku banyak belajar gitu. Makanya aku nggak pernah fokus di YouTube doang gitu, aku fokus di berbagai media sosial, jadi aku tahu di mana ngasihnya gitu. Karena ada beberapa teman-teman tuh kayak di sini nggak dikasih tapi di media sosial lain dikasih, tapi dia tetap fokus di sini gitu. Ada juga yang dia tuh nggak dikasihnya tuh nggak di media sosial yang lain, tapi dia dikasih di sini. Pokoknya Allah itu adil teman-teman, Allah itu adil, dia tuh bakalan memberikan kita rezeki sesuai dengan porsinya kita gitu. Dia tidak bakalan pernah ngasih kalau itu belum rezeki kita. Sekuat apapun kita mencarinya, segigih apapun kita untuk meraihnya, mendapatkannya, tapi kalau itu belum rezeki kita, bahkan yang udah masuk ke mulut kita pun bakalan kita muntahin kalau itu memang bukan rezeki kita. Beside you, I would. Makanya jangan pernah coba-coba untuk mengatur rezeki atau mengatur skenario yang udah ditakdirkan ke kita ya teman-teman. Kita cukup jalanin. Kita boleh atur waktu kita, tapi jangan pernah atur untuk rezeki atau apapun yang harus kita dapatkan itu jangan diatur. Dulu aku sempet ya, aku pengen inilah besok aku atur semuanya, tapi ternyata itu semua berantakan. Tapi setelah aku sekarang pasrah, aku tuh serahin aja sama Allah. Ya kalau dapat aku beli, kalau enggak ya udah. Aku modelnya sekarang kayak gitu. Alhamdulillah sekarang malah banyak banget dikasih jalan sama Allah. Pokoknya kita tuh harus tetap ikhlas gitu ya untuk menghadapi takdir. Apapun takdirnya jalanin, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kalian itu berpikir Allah itu jahat ya, karena memang kita tidak meminta takdir itu, tapi Allah tahu kita mampu, makanya Allah berikan takdir itu kepada kita.
If I could lay down beside you, I would. Sedikit semangat untuk kalian semua, semoga kalian bisa tenang hatinya menatau yang lagi gelisah gitu ya, ada yang lagi nggak tenang hatinya, ada yang mikir kok hidupnya cuman gini-gini aja gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, karena kita kan sudah punya porsi kita masing-masing, kita punya ukuran sepatu kita masing-masing, kita nggak bisa pakai ukuran sepatu orang lain gitu ya. Jadi kita pakai aja apa yang kita punya, pokoknya tetap bersyukur, tetap banyakin bersyukur. Jangan lupa untuk selalu sholat tepat waktu, selalu beribadah, kalau bisa utamain deh sedekah subuh, sedekah Jumat barokah ya. Ya nggak bisa kasih 10 orang, kasih 1 orang juga nggak apa-apa, yang penting ada yang disedekahin setiap hari Jumat. Dan kalau sedekah subuh itu apa? Kalau sedekah subuh itu sih kayak kalau kalian pelihara kucing ya kasih makan kucing, atau kalian punya duit 1.000 nih, 1.000 aja gitu, kalian masukin ke dalam kotak, kalian niatin ini sedekah subuh untuk aku umroh atau untuk aku beli rumah. Sedekah subuh itu sebenarnya tujuannya untuk diri kita sendiri gitu ya, sedekah ke diri kita sendiri. Jadi kayak kita buat satu kotak amalan gitu ya, ini tuh aku sedekahin, misalkan aku pengen banget bisa bangun rumah gitu, nah kamu masukin gitu, mudah-mudahan nanti itu bakalan diijabah gitu ya. Ya kalau seandainya kalian nggak bisa bangun rumah, ya setidaknya bisa untuk nyicil tanahnya atau nyicil semennya nanti gitu ya. Pokoknya diniatin aja yang baik-baik. Well, Alhamdulillahirobbil alamin teman-teman, aku tuh udah selesai masak. Ini aku mau cuci dulu untuk kuali aku biar nggak ada yang kotor lagi, biar bersih semuanya. Nah ini tuh kegiatan aku juga sudah hampir selesai ya, nggak ada lagi, semua sudah bersih, rumah sudah bersih, pokoknya sudah tenang, tinggal nunggu suami tercinta aku pulang. Pokoknya kegiatan aku gini-gini aja teman-teman, nggak ada yang spesial, nggak ada yang berubah, setiap harinya tuh memang seperti inilah kegiatan aku di rumah. even if Di sini aku hanya berbagi motivasi, semoga ada yang diterima sama teman-teman. Kalau seandainya ada kata aku yang gak mengenakan atau perbuatan aku yang gak mengenakan di video, mohon diberi kemaafan ya teman-teman, karena aku hanya manusia biasa. Nah di sini aku ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua, dan semoga apapun yang kalian cita-citakan terwujud di tahun depan ya. Kenapa aku bilang tahun depan? Karena kalau aku bilang tahun ini udah mau habis ya teman-teman. Masya Allah, udah mau habis tahun 2024-nya dan akan mendekati tahun 2025. Semoga di tahun 2025 ini kita bisa hidup lebih baik lagi dengan presiden yang baru. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, makin ditingkatkan lagi untuk kualitas kebaikannya. Jangan pernah berharap pamrih kepada kebaikan yang kita kasih ke orang lain, tapi berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita melakukan apapun itu dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan apapun. there's not much to do when all I can. Oke, di sini aku mau makan dulu ya teman-teman, karena aku tuh udah lapar banget. Terima kasih sekali lagi ya. Mungkin sampai sini dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya yang akan insya Allah tayang setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. When nothing really matters, that's all I want.